Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini Bu akan menyampaikan dulu materi ke-10 terkait dengan sampling. Ada dua bahasan utama dalam sampling. Yang pertama tentang perhitungan sampel, yang kedua tentang teknik penarikan sampel, gitu ya. Jadi dua hal ini harus dibedakan. Nah, jadi nanti kita review sedikit terkait dengan pengertian populasi dan sampel, kemudian bagaimana cara menghitung sampel, lalu konsep dasar pengambilan sampel dan teknik sampel. Eh, Beberapa ini sudah kita pernah bahas di mata kuliah pengantar statistik kesehatan ya dulu, dan itu memang baru bicara teori. Kalau sekarang kita akan banyak bicara praktek gitu ya. Nah, kalau ditanya populasi apa gitu ya, populasi itu wilayah generalisir. Artinya semua yang ada di dalam suatu wilayah yang akan kita gunakan sebagai wilayah penelitian, yang mana dia punya kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan atau diterapkan oleh si peneliti. Jadi, populasi itu masih wilayah general gitu, luas wilayahnya. Maka karena berbagai hal, kita akan menarik sampel. Jadi sampel itu adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, sampel yang baik yang mana kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Artinya apa yang kita dapatkan dari sampel itu bisa digeneralisir kepada populasi atau apa yang ditemukan di sampel itu representatif gitu ya, atau mewakili populasi. Nah, itulah sampel yang baik gitu. Nah, gimana cara biar dapat sampel yang baik? Kita penuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah bahwa sampel yang kita pilih, kita ambil itu memenuhi sampel minimal. Yang kedua, cara penarikan sampelnya kita gunakan yang probabilistik. Nanti kita lihat, kalau dia probabilistik, umumnya semua eh, karakteristik atau semua objek di dalam populasi itu berpeluang menjadi sampel gitu ya. Dan itu salah satu ciri sampel yang baik. Nah, ini sampel kalau definisi di sampel penelitian adalah bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh populasi. Nah, sampel harus dipilih secara representatif agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang karakteristik populasi. Pemilihan sampel yang tepat memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkualitas tinggi dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Karena kan kita nggak mungkin punya biaya dan waktu untuk mengumpulkan data pada semua populasi gitu ya. Jadi akhirnya kita pilihlah sampel. Nah, cara menghitung sampel, jadi tadi dibilang bahwa sampel yang baik itu satu memenuhi sampel minimal, yang kedua cara pengambilannya dengan teknik probabilistik. Tapi apakah harus selalu dua hal ini dipenuhi? Umumnya yang paling penting harus dipenuhi adalah sampel minimal. Karena dengan sampel minimal itu mempengaruhi analisis data gitu ya. Maka yang harus adik-adik perhatikan adalah cara menghitung besar sampelnya berapa, bagaimana gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan ketika menghitung besar sampel adalah yang pertama, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah sampel. Jadi kita kalau mau nentuin jumlah sampel, apa aja yang harus kita ketahui gitu ya, apa yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Dan kemudian berapa besar sampel yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian. Nah, itulah yang disebut dengan sample size gitu ya. Kalau kamu baca jurnal bahasa Inggris itu dia menyebutnya sample size is gitu ya atau sample sample size where gitu ya. Misalnya itu adalah sampel minimal yang harus dipenuhi supaya bisa digunakan dalam penelitian itu gitu ya. Bisa jadi nanti dia menyebutnya a total sample gitu ya. Berarti total sampel itu bisa jadi yang dia akhirnya analisis sekian gitu ya. Tapi ternyata sampel size-nya berapa. Dan itu nanti ada pada beberapa kondisi gitu ya. Nanti Bu
tunjukkan kondisinya bagaimana ketika ternyata sampel minimalnya berbeda dengan sampel yang dianalisis. Oke, dalam penetapan jumlah sampel, adik-adik harus memahami beberapa hal. Pertama, terkait dengan homogenitas populasi. Jadi, populasi ini bervariasi atau tidak. Ketika variasinya cukup tinggi, biasanya sampel yang harus diambil itu lebih sampel size-nya itu lebih minim. Karena kita kan mau mencari variasi di dalam populasi gitu ya, yang bisa menggambarkan populasi. Tapi ketika homogenitasnya tinggi, artinya lebih homogen gitu, itu biasanya sampelnya akan lebih banyak. Misalnya nih adik-adik, ibu mau cari orang yang obes. Carinya di mahasiswa gizi. Di mahasiswa gizi kan misalnya nih, hampir homogen normal status gizinya. Jadi ibu akan perlu lebih banyak mahasiswa gizi untuk menemukan sampel yang obes. Itu kalau homogen. Tapi kalau lebih bervariasi, oh ternyata ada nih yang IMT-nya normal, ada yang overweight, ada yang obes gitu ya. Karena lebih beragam, maka ibu akan lebih mudah untuk menemukan orang yang obes. Jadi ibu screening 20 orang aja, ibu udah dapat 5 misalnya. Kalau itu bervariasi. Tapi kalau nggak bervariasi, ibu perlu men-screening lebih banyak orang gitu ya untuk mendapatkan 5 orang yang obes itu gitu. Jadi itu pertimbangan homogenitas. Maka ketika mau meneliti sebaiknya cari populasi yang memang dia bervariasi gitu ya, homogenitasnya rendah. Bervariasi dalam arti misalnya variasi adik-adik misalnya mau menganalisis konsumsi asupan gitu ya. Misalnya asupan zat gizi tertentu. Kalau adik-adik asesmennya di suatu tempat yang di situ makanannya sama secara keseluruhan, itu adik-adik nggak akan menemukan variasi gitu ya. Variasi nggak bervariasi artinya adik-adik ketika mau dapat variasi harus mengumpulkan lebih banyak orang gitu. Contohnya misalnya adik-adik mau tahu konsumsi eh, zat gizi makro di santriwati pesantren misalnya. Yang mana ternyata di situ makan pagi, siang, sorenya sama aja gitu ya. Snacknya sama gitu. Nah, itu bisa jadi homogen gitu. Nah, makanya carilah di tempat yang lebih beragam. Oh, misalnya di SMA, misalnya di apa lagi? Di di masyarakat. Misalnya kalau masyarakat itu oh di kumpulan anak-anak Karang Taruna misalnya. Jadi itu akan lebih beragam. Jadi adik-adik akan menemukan variasi yang banyak. Nah, itu homogenitas populasi gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan. Dan ini sering menjadi masalah dalam penelitian yang Ibu lihat di mahasiswa gizi. Ketika setelah menganalisis, ternyata banyak datanya itu homogen gitu ya. Oh Bu, dominannya kurang. Oh Bu, dominannya eh, normal gitu. Artinya kan kalau udah dominannya normal gitu, itu akan susah menemukan hubungan gitu ya. Jadi nggak akan eh, akhirnya nanti penelitian itu nggak ada hubungan gitu. Nah, biasanya karena efek faktor dari ini, gitu ya. Yang pertama, yang kedua informasi populasi yang diketahui. Bisa jadi nanti adik-adik kalau ketika menentukan populasi, oh Bu, saya populasinya siswa SMA A. Nah, adik-adik kan tahu tuh jumlahnya. Nah, itu jumlahnya itu disebut informasi tentang populasi yang adik-adik ketahui. Tapi ketika misalnya, oh Bu, saya mau penelitiannya pada balita di puskesmas. Nah, saya balitanya di puskesmas A. Kan balita di puskesmas A itu misalnya, oh ternyata Bu, datanya itu beda-beda tiap bulan. Artinya informasi tentang populasinya nggak fix, nggak ditemukan berapa. Ya udah, berarti adik-adik nanti pakai rumusnya yang informasi populasi tidak diketahui gitu ya. Jadi ada dua hal ini nanti yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, apakah sampel memenuhi jumlah minimal untuk analisis data statistiknya gitu ya. Ini juga harus diperhatikan. Kenapa misalnya Bu, saya mau di sekolah A, sampel minimalnya misalnya 75. Ternyata di sekolah A itu siswanya cuma 50. Ya kan nggak memenuhi sampel minimal gitu ya. Yang tadi 70
95, tapi di sekolah itu cuma ada 70 siswanya. Berarti kalau adik-adik memaksakan akan meneliti di sekolah itu dengan 70, berarti adik-adik tidak memenuhi sampel minimal gitu, yang harusnya 95. Nah, maka nanti biasanya sarannya tambahkan sekolahnya atau pindah sekolah. Jadi biar memenuhi sampel minimal. Kemudian nanti ada jenis penelitian. Jadi kalau kuantitatif dan kualitatif itu beda. Umumnya kalau kuantitatif harus dihitung sampel. Hitung berapa jumlah minimal. Kalau kualitatif nggak ada perhitungan sampelnya. Karena dia tidak untuk menarik kesimpulan pada populasi. Kalau kualitatif itu dia hanya menarik kesimpulan pada informan yang kita wawancarai. Jadi sampelnya, dan di situ nggak disebut sampel, tapi disebutnya informan. Nah, itu nanti jumlahnya beragam gitu ya, itu tergantung si peneliti. Nah, kemudian juga terkait dengan desain penelitian. Perbedaan desain penelitian itu juga mempengaruhi jumlah sampel dan rumus sampel yang digunakan. Kalau adik-adik pakai desainnya cross-seksional, ya umumnya pakai rumus uji hipotesis proporsi atau uji hipotesis beda rata-rata gitu ya. Tapi kalau nanti adik-adik udah pakai case control, pakai cohort, apalagi pakai eksperimen, RCT gitu ya, clinical trial, itu harus menghitung sampel dengan rumusnya masing-masing gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Oke, nah apa saja yang harus kita tetapkan saat mau menentukan jumlah sampel? Jadi adik-adik harus menentukan berapa tingkat kemaknaan statistik yang ditentukan dalam penelitian itu. Oh Bu, saya nilai alfanya 5%. Gitu ya. Jadi nanti adik-adik lihat tuh. Umumnya kalau penelitian kesehatan itu pakai alfanya 5%. Jadi nanti v-value-nya 0,05 itu bermakna gitu ya. Kalau misalnya dapat nanti v-value-nya di bawah 0,05 berarti bermakna. Itu tingkat kemaknaan. Kalau adik-adik bikin tingkat kemaknaan statistiknya 1%, berarti v-value-nya 0,01. Gitu ya. Jadi nggak selalu 0,05 batas v-value itu, tapi bisa 0,01, bisa juga 0,1 gitu ya. Kalau nilai alfa yang ditentukan pada penelitian itu adalah misalnya 10%. Oke, ini sebenarnya udah dibahas ya di sebelumnya. Kalau tingkat kemaknaan itu maksudnya apa? Jadi itu batas toleransi kesalahan satu gitu ya. Nah, kemudian ada kuasa statistik atau nilai 1 kurang beta. Ini tingkat kesalahan 2. Jadi biasanya akan dicari berapa nilai beta yang kita tentukan. Nah, umumnya di penelitian kesehatan itu pakainya 80%. Artinya dengan kita bisa memberikan tingkat kepercayaan bahwa 80% hasil penelitian kita ini bisa memberikan bisa menjawab hipotesis penelitian gitu ya. Jadi umumnya pakainya 80%, tapi ada juga pakai 90%. Semakin adik-adik meningkatkan nilai kuasa statistik, maka jumlah sampel akan semakin banyak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau pakainya 80% dan 90%, pasti lebih banyak sampelnya kalau 90%. Kemudian besarnya pengaruh variabel terhadap efek. Nah, ini kalau nanti pakai rumusnya misalnya case control atau cohort gitu. Jadi adik-adik harus tahu berapa nilai OR atau RR atau HR dari penelitian sebelumnya. Kemudian harus tahu juga proporsi efek pada populasi tidak terpapar kalau penelitiannya cohort. Kemudian juga proporsi paparan pada populasi yang normal kalau itu pada penelitian case control. Dan juga perbandingan ukuran sampel antar kelompok studi yang dikehendaki berapa. Kalau misalnya itu risetnya case control atau eksperimen. Dan angka-angka ini kita dapatkan dari penelitian terdahulu. Makanya kan adik-adik kalau misalnya mau bikin penelitian, disuruh dulu, baca dulu minimal 5 literatur dari penelitian terdahulu yang bilang itu berhubungan.
Nah, dari penelitian terdahulu inilah kita dapatkan berapa nilai OR-nya, berapa nilai P1, P2 gitu ya, atau mungkin nanti nilai ARR atau HR-nya. Umumnya yang dicari dari penelitian terdahulu adalah nilai-nilai itu. Itu ya. Jadi itu yang harus adik-adik pahami terlebih dahulu. Apakah selalu begini? Enggak juga. Nanti ada rumusnya juga sih yang enggak pakai ini gitu ya. Jadi ibu akan berikan beberapa opsi gitu ya. Nanti tergantung adik-adik dibimbing oleh pembimbingnya pakai rumus yang mana gitu ya. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke rumusnya gitu ya. Jadi yang pertama ada yang umum gitu ya, ada namanya rumus Slopin. Nah, Slopin ini bisa digunakan kalau kita tahu berapa jumlah populasi. Jadi harus tahu jumlah populasinya. Oh, misalnya jumlah balita di Puskesmas A bulan ini tuh Bu 500. Oke, berarti pakainya nilai N besarnya itu 500 gitu ya. Tinggal dihitung aja. Kayak contohnya ini yang contoh A, jumlah populasi 1000 dengan taraf signifikansi alfanya itu 0,05. Maka jumlah sampel minimalnya 286. Kalau yang B, misalnya jumlah populasinya 45.250 dengan taraf signifikansi 0,01, maka sampel minimalnya 8.191. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus gitu ya, kalau rumus Lovin. Cuma kalau ibu waktu kuliah di UI dan terakhir lagi kuliah di IPB, beberapa dosen kurang menganjurkan pakai rumus Lovin. Tapi nggak tahu ya, kalau kamu tahu populasinya ya monggo aja pakai rumus ini gitu. Karena beberapa ibu lihat eh, pada penelitian-penelitian banyak juga yang pakai rumus ini gitu ya. Jadi ibu memberikan opsi aja, nanti tergantung pembimbing kamu pakai rumusnya yang mana. Nah, berikutnya kalau misalnya Bu tidak diketahui jumlah populasi gitu ya. Nah, kita akan gunakan nanti nilai apa namanya tadi yang nilai signifikansi dan nilai beta gitu ya. Z alfa dan Z betanya berapa. Kalau adik-adik pakai nilai of alfanya itu 5%, artinya dia 0,05 gitu ya. Ini 0,05. Adik-adik pakai 0,05 gitu ya nilai alfanya. Maka jika adik-adik mencari nilai Z alfanya, maka dia pakainya 1,645. Itu yang one tile. Kalau dia two tail berarti 1,96. Ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam rumus gitu ya. Jadi adik-adik bisa langsung lihat aja di dalam tabel. Gitu ya. Apa bedanya one tile dan two tail? One tile itu contoh hipotesisnya gini. Jadi kalau misalnya hipotesis penelitiannya adalah bahwa eh, proporsi anemia lebih banyak di kelas A dibandingkan di kelas B. Itu one tile. Karena udah bilang bahwa si A lebih banyak dari si B. Itu one tile. Jadi udah satu arah. Tapi kalau two tail, ada hubungan antara anemia dan eh, ada hubungan antara konsumsi tablet tambah darah dengan anemia. Itu tutel. Belum tahu hubungannya gitu ya. Bisa hubungannya eh, linier gitu ya. Bisa hubungannya timbal balik gitu ya. Jadi itu kalau tutel. Jadi adik-adik nanti tinggal milih hipotesisnya mau yang mana. Kalau pada riset-riset cross-seksional umumnya sih tutel ya. Tapi kalau adik-adik misalnya risetnya itu eh, pakai ORLAP gitu ya. ORLAP itu kan adik-adik menghitung rata-rata misalnya rata-rata eh, tekstur menurut si A, tekstur menurut si B gitu. Nanti diambil skornya rata-rata. Adik-adik itu misalnya hipotesisnya bahwa formula A lebih baik dari formula B gitu misalnya. Nah, diorlapkanlah ternyata adik-adik kan tadi hipotesisnya bahwa formula A lebih baik dari formula B. Nah, itu udah one tail. Ketika adik-adik udah bilang bahwa formula yang A itu lebih baik dari formula yang B, gitu ya. Nah, itu udah one tail gitu. Tapi kalau adik-adik bilang, oh, bahwa dengan penambahan
misalnya hipotesisnya bahwa adik-adik mau bilang dengan eh, penambahan 50% ada pengaruhnya terhadap tekstur gitu. Ada hubungannya terhadap tekstur. Nah, bahwa teksturnya itu akan berbeda kalau misalnya ditambahkan sekian persen. Nah, itu masih tutel karena belum tahu arah perbedaannya itu kemana. Ya, itu bedanya one tail dan two tail. Jadi nanti silahkan diperhatikan gitu ya. Nah, kalau sudah ditentukan, oh saya tadi mau one tail atau two tail, hipotesisnya ini, nilai alfanya berapa, nilai betanya berapa, adik-adik bisa tinggal masukkan ke dalam rumus perhitungan sampel. Nah, ini rumus perhitungan sampel yang ada di buku Dahlan ya, buku Dahlan kalau nggak salah ya. Sebenarnya Dahlan itu mengambil sumber dari Lemaitre. Jadi sumber dasar perhitungan sampel itu sebagian besar pakai rumusnya Lemaitre. Nah, nanti adik-adik bisa aja akan ketemu kok beda Bu rumusnya antara Lemaitre dengan Dahlan gitu. Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam rumus. Yang berbeda itu adalah ikonnya gitu ya. Jadi misalnya di dalam deskriptif kategorik dia Z alfa kuadrat W kali Q per D kuadrat gitu. Nanti ternyata di Lemaitre ternyata misalnya P dalam kurung P kurang 1 kurang P gitu. Jadi ada beberapa simbol yang mungkin akan berbeda gitu. Tapi dasarnya sebenarnya sama. Itu sumbernya semuanya nanti dari Lemaitre gitu ya. Jadi bisa perbedaan icon, simbol seringkali yang membuatnya berbeda. Nah, tapi untuk lebih gampang nanti adik-adik pakai software sample size. Sebenarnya sample size itu banyak sumbernya gitu ya. Di apa namanya di Microsoft Store aja Ibu lihat ada tuh banyak sample size gitu ya, hitungan sample size. Yang perlu adik-adik pahami lebih kepada dasarnya. Oh, saya mau pakai rumus ini gitu. Kenapa saya pakai rumus ini gitu? Itu ada dasarnya gitu ya, berdasarkan tadi. Oh, saya desainnya ini, saya informasi yang saya dapatkan ini gitu ya. Jadi makanya saya pakai rumus ini gitu ya. Nah, tadi yang sampel size yang Ibu minta di-download itu adalah sampel size yang bersumber dari WHO. Jadi kalau adik-adik kalau mau download langsung ke WHO-nya juga bisa. Nanti Ibu kasih linknya gitu ya. Karena kalau yang ini Ibu linknya udah Ibu buat di folder di Drive ya. Nah, ini banyak digunakan pada penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan. Metodenya juga lebih mudah gitu ya, karena adik-adik nggak perlu install sampel size-nya gitu ya. Jadi nanti sudah di-download, dibuka foldernya, di dalamnya ada file sampel size bentuknya apa ya, Ibu lupa nanti kita lihat ya. Jadi tinggal diklik nanti akan muncul berbagai jenis rumusnya. Adik-adik tinggal menginput informasi tadi yang dicari. Oke, ini contohnya gitu ya. Contoh salah satu contoh penggunaan. Tapi nanti gimana Bu cara menentukan saya mau pakai rumus A, rumus B, rumus C gitu ya. Nanti ada berikutnya. Ini contoh dulu misalnya seorang peneliti ingin membandingkan proporsi status gizi yang dialami oleh responden dengan konsumsi sayuran sering dan jarang. Nah, ini penelitian si A misalnya. Jadi si A ini mau mengecek ada nggak perbedaan proporsi status gizi pada konsumsi yang sayurannya sering sama yang sayurannya jarang. Nah, dari penelitian terdahulu, nah datanglah dia sebelumnya udah mencari penelitian terdahulunya dari penelitian si Arza. Di penelitian si Arza menemukan bahwa proporsi responden yang mengalami status gizi tidak normal dan konsumsi sayurnya sering itu 46,3%. Sedangkan kalau yang status gizinya tidak normal dan konsumsi sayurnya jarang itu 61,6%. Nah, itulah yang kemudian dipakai nanti di dalam rumus nilai P1 dan P2. Kemudian dia menentukan power estimate atau kekuatan kuasa statistiknya itu 90%.
dan nilai signifikansinya 5%. Maka nanti kita input ke dalam rumus, ke dalam aplikasi, dia pakainya two side. Kenapa two side? Karena dia hanya mau bandingin proporsi gitu ya. Ada perbedaan proporsi gitu. Tapi dia nggak bilang, oh proporsi status gizi tidak normal itu lebih tinggi loh pada yang konsumsi sayurnya jarang. Dia nggak bilang gitu. Makanya dia pakainya nanti two side atau two tile. Ya, jadi pakainya two tile. Dia mau ngecek dua populasi, proporsi pada dua populasi. Jadi populasi satu yang konsumsinya jarang, yang satu populasinya sering. Lalu di input nilai level observanikannya 5, power of testnya 90, maka nanti dia eh, dihitung, di input nilai P1, P2, maka nilai N-nya itu 221. Nanti bisa dicoba-coba. Kalau misalnya ini 80 berapa gitu. Biasanya sih turun jumlah sampelnya gitu ya. Jadi adik-adik tinggal menginput informasi yang sudah didapatkan. Itu contohnya. Jadi berarti itu oh, penelitiannya, hipotesisnya adalah ada perbedaan proporsi, gitu ya. Nah, kalau misalnya hipotesisnya lain lagi, Bu, beda, Bu. Nah, ini macam-macam ya. Contohnya nih, kalau dia mau meneliti, memperkirakan berapa sih prevalensi anemia pada remaja putri. Nah, dia mau memprediksi, jadi dia hanya mau cari data proporsi, gitu ya. Jadi adik-adik misal biasanya ini penelitiannya deskriptif. Oh, saya mau tahu berapa sih proporsi balita yang yang status gizinya stunting, gitu ya. Nah, caranya berarti pakai rumus estimating a population proportion with a specific absolute precision. Karena dia sudah menentukan, oh nilai alfanya 5%, nilai presisinya 10%, dan di literatur review mengatakan, di penelitian terdahulu mengatakan kalau prevalensi anemia itu 20%. Maka berapa banyak siswa yang harus dia screening untuk bisa menentukan prevalensi anemia pada remaja putri, misalnya di SMAA gitu. Maka pakailah rumus yang ini. Coba ada yang bisa sambil buka nggak aplikasinya? Nanti dilihat ini kodenya yang berapa gitu ya. Estimating a population proportion with a specific absolute precision ini kode di aplikasinya berapa. Nah, gitu ya. Jadi pakai rumusnya yang ini. Kemudian kalau misalnya uji hipotesis satu arah. Nah, contoh penelitiannya gimana, Bu? Misalnya ada yang mau meneliti memperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri dengan tipe alfanya 5%, power penelitiannya 80%, kemudian di literatur penelitian terdahulu prevalensinya itu 20%, kemudian lebih tinggi dibandingkan populasi standar 10%. Kemudian dibuat hipotesis bahwa prevalensi anemia pada populasi studi lebih tinggi dibandingkan populasi standar. Nah, karena dia sudah bilang lebih tinggi, populasi standar ini contohnya itu misalnya eh, prevalensi anemia dalam menurut WHO berapa sih standarnya yang batas batas bawahnya itu berapa? Misalnya, oh kalau dia udah 10% itu udah bukan masalah kesehatan masyarakat gitu. Nah itu kan adik-adik, oh nanti adik-adik banyak itu akan cari tahu itu kalau lagi magang. Misalnya kalau obesitas berapa sih masalah kesehatannya kalau obesitas di suatu negara? Nah itu populasi standar. Nah, pakainya itu. Nah, jadi adik-adik mau bilang bahwa oh di SMA ini tuh prevalensi anemia itu lebih tinggi dari populasi standar yang 10%. Maka adik-adik menghitung sampelnya pakai rumus hipotesis test for a population proportion. Dan adik-adik kan udah bilang tadi tuh bahwa oh di prevalensi anemia di SMA ini tuh lebih tinggi dari standar. Maka pakailah rumus yang one side. Jadi udah mulai bertingkat nih. Kalau tadi tuh cuma mau prediksi berapa sih prevalensi. Nah, kalau ini udah mau bilang
prevalensi di sekolah ini tuh lebih tinggi daripada standar gitu. Nah, berapa banyak siswa yang harus diukur kadar Hb-nya untuk bisa menentukan prevalensi anemianya gitu ya. Itu kalau yang kedua. Yang ketiga, kalau dia beda dua proporsi. Contohnya misalnya mau lihat hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Dengan nilai alfa 5%, nilai power penelitiannya 80%, dan di penelitian terdahulunya oh, kalau remaja prevalensi anemia pada remaja putri yang status gizinya normal itu 20%. Kalau yang prevalensi anemia pada status gizi kurangnya itu 40%. Itu P1, P2. Maka nanti tinggal diinput ke dalam rumus hipotesis test for two population proportion. Jadi dua two-side test gitu ya. Dan sebagian besar riset-riset kakak kelas kamu kalau yang cross-sectional pakai rumusnya ini. Gitu. Kalau dia tidak diketahui berapa populasinya gitu ya. Karena banyak tuh, kita nggak tahu. Oh, saya mau anemia, Bu, tapi pada remaja putri oh, di puskesmas A gitu. Karena kan kalau di sekolah A, kamu nggak bisa ikut program gitu misalnya. Ambilnya di puskesmas A gitu. Umumnya sih kalau kalau tidak diketahui populasi itu biasanya sampelnya ibu hamil, balita, apalagi ya. Oh, yang dia di suatu wilayah kerja puskesmas umumnya sih. Kalau yang diketahui populasi banyak, misalnya adik-adik di sekolah, di tempat kerja, itu kan adik-adik tahu populasinya. Jadi adik nggak perlu pakai rumus ini. Langsung aja tadi pakai rumus Slopin gitu ya. Oke, berikutnya kalau dia case control. Nah, kalau case control, risetnya sama gitu ya. Tapi yang berbeda itu nilai P1 dan P2. Yang dicari itu adalah nilai P2. Berapa persen sih prevalensi? Kalau ini contohnya misalnya mau tahu hubungan antara status gizi ibu dengan kejadian BBLR. Nah, jadi ada case-nya ibu yang punya bayi BBLR, yang kontrolnya ibu yang melahirkan bayi normal gitu ya. Jadi berapa berapa orang yang kamu harus cari ibu yang lahirin anak BBLR, dan berapa orang yang harus melahirkan normal gitu ya. Kan kita nggak tahu nih di populasi berapa banyak gitu. Nah, makanya pakai rumus ini gitu ya. Nah, di rumus ini hasil literatur penelitian terdahulu mengatakan bahwa prevalensi status gizi ibu kurang yang melahirkan anak normal itu 20% dengan nilai OR-nya 2,7. Nah, nanti adik-adik tinggal input ke rumus hipotesis test for N odds ratio. Jadi diinput berapa nilai alfanya, nilai power penelitiannya 80%, nilai P2-nya 20%, OR-nya 2,7 gitu ya. Jadi pakai hipotesis test for N odds ratio. Itu ya. Jadi itu ininya. Kok jadi ke N ya? Salah tadi. Itu kalau case kalau dia pakai odds ratio gitu ya. Kalau case kontrol. Nah, kalau cohort itu yang berbeda adalah definisi P2-nya. Jadi adik-adik harus ingat ini, kalau pakai cohort, nilai P2-nya itu adalah yang dia melahirkan BBLR pada yang status gizi baik. Nah, kalau yang tadi nilai P2-nya status gizi kurang dan melahirkan normal, bayi yang normal. Jadi beda definisinya, tapi simbolnya sama-sama P2. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oh, data yang diambil dari penelitian terdahulunya itu beda antara P1 sama P2 gitu ya. Jadi definisi P2-nya itu berbeda. Nah, kalau dia di cohort, maka adik-adik harus menentukan berapa persen dari yang melahirkan BBLR pada kelompok status gizi bayi, kemudian cari nilai RR-nya berapa. Nah, kalau penelitian terdahulunya cohort pasti ada data ini. Gitu. Makanya biasanya kalau misalnya nih adik-adik penelitiannya cross-sectional, maka adik-adik cari literaturnya itu desainnya cross-sectional juga.
Itu akan lebih memudahkan. Oh, nanti saya mau hitung sampelnya pakai itu. Jangan sampai adik-adik mau penelitian case control, tapi nyari literatur reviewnya yang cross-seksional gitu. Kan nggak nyambung. Nanti pas nyari nilai P2-nya salah, gitu. Diambil dari penelitian cross-seksional gitu. Ya nggak bisa untuk menghitung sampelnya gitu ya. Jadi makanya adik-adik harus menentukan eh, pas waktu mencari literaturnya itu tentukan sesuai dengan desain yang mau adik-adik lakukan. Ya, jadi nanti ini tinggal diinput ke dalam rumus, pakai rumusnya hypothesis test for a relative risk. Oke, baru berikutnya perhitungan rata-rata. Tadi kan mau tahu prevalensi. Kalau ini tuh mau cari rata-rata. Misalnya pada contoh pertama, estimasi rata-rata pada satu populasi tanpa hipotesis. Misalnya adik-adik mau memperkirakan rata-rata kadar hemoglobin pada remaja putri di sekolah A misalnya. Oh, saya mau tahu nih berapa sih rata-rata kadar hemoglobin di SMA A gitu. Nah, adik-adik tinggal masukkan ke dalam rumus estimating a population mean. Nah, nanti apa informasi yang harus diketahui? Nilai alfanya, nilai relatif presisi. Nah, biasanya relatif presisi ini ditentukan oleh peneliti. Ada yang bikinnya 10%, ada yang bikinnya antara 5 sampai 10% lah kebanyakan itu bikinnya gitu ya. Nah, itu relatif presisi. Kemudian kalau yang dari penelitian terdahulu yang perlu diketahui apa? Oh, berapa sih rata-rata kadar hemoglobin di remaja putri dari penelitian terdahulu? Oh, ternyata rata-ratanya ada yang 10 dengan simpangan bakunya 2,5. Maka masukkanlah ke perhitungan rumus estimating a population mean. Tapi jarang nih riset skripsi cuma mau nyari ke rata-rata kan. Nah, carilah biasanya pakai yang hipotesis gitu ya. Hipotesis misalnya kalau yang diestimasi rata pada satu populasi dengan hipotesis, dia mau bilang bahwa rata-rata di SMAA ini lebih tinggi dari standar baku gitu ya. Populasi standar misalnya 11. Nah, jadi atau populasi standarnya misalnya 12 karena kan standar kadar hemoglobin pada yang bukan hamil tuh misalnya 12. Oke, kita bikinnya standar populasi standarnya 12. Maka ya carilah informasi tadi gitu ya, tinggal diinput ke hipotesis test for a population mean. Dia one side. Jadi rumusnya beda karena tujuannya sudah beda. Yang pertama tadi cuma mau tahu rata-rata, yang kedua, dia mau bilang bahwa rata-rata di sekolah A itu lebih tinggi dari populasi di Serang misalnya. Jadi atau populasi se-Indonesia. Jadi itu kalau estimasi rata pada satu populasi dengan hipotesis. Jadi dia pakainya one side. Nah, yang terakhir itu uji hipotesis beda dua rata-rata. Jadi mau bandingin rata-rata HB pada remaja yang status gizinya kurang dan status gizinya normal. Biasanya hipotesisnya gini, ada perbedaan rata-rata kadar HB pada remaja putri yang status gizi kurang dan normal. Jadi di hipotesis aja udah beda gitu. Jadi kalau bicara penelitian itu, kita dari hipotesis aja bisa tahu, oh dia rumusnya pasti pakai ini, rumus sampelnya. Pas dilihat rumus sampelnya nggak sama, nah itu bisa dipertanyakan gitu. Makanya ketika bikin hipotesis, adik-adik nggak cuma bikin, oh ada hubungan A dan B, ada beda rata-rata A dan B gitu. Harus dipertimbangkan mau yang mana yang mau dibuktikan. Nah, kalau ini biasanya gitu. Jadi dia mau mau bilang ada perbedaan rata-rata. Misalnya contohnya ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan ibu hamil yang diberikan edukasi dan tidak diberikan edukasi. Contohnya. Nah, itu pakai rumusnya ini uji hipotesis beda dua rata-rata. Gitu. Dan dia pakainya hipotesis test for two population means. Ya, jadi, nah apa saja informasi yang harus diketahui dari penelitian terdahulu? Kita harus tahu berapa rata-rata kadar HB pada remaja dengan status gizi normal di penelitian terdahulu.
Kemudian juga berapa rata-rata kadar Hb pada yang status gizinya kurang. Berarti itu mu 1 dan mu 2. Ya. Maka nanti dibuat ke dalam rumus hipotesis test for two population means. Gitu ya. Jadi itu rumus-rumus yang kalau adik-adik nggak tahu populasinya. Kalau tahu populasi ya udah pakai rumus Slopin aja gitu ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. terkait homogenitas itu, saya mau mengambil contoh gitu, Bu. Misalkan ternyata IMT yang ingin kita cari itu adalah obesitas gitu, Bu. Tapi ketika kita meneliti, itu tuh hasilnya ternyata IMT orang tersebut itu normal kebanyakan atau bahkan IMT-nya kurang. Jadi obesitas tuh jarang gitu, Bu, di tempat tersebut. Itu bagaimana ya, Bu? Karena posisinya di sini tujuan dari penelitian ini tuh selain melihat ada masalah secara global, tapi karena di salah satu tempat tersebut itu belum ada penelitian yang akan diteliti ini gitu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Sebelumnya terima kasih, Bu. Oke, ya, Deris, makasih ini pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik ini dan sering menjadi dasar gitu ya. Akhirnya saya populasinya yang mana, gimana cara bilang saya mau penelitian di populasi ini, Bu, gitu ya. Karena kan nanti kalau udah neliti ternyata nggak ada data itu gimana gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik, biasanya kan kita ambil dua sumber, ada data sekunder, ada data primer gitu ya. Nah, pertama dia harus menganalisis dulu data sekundernya. Data sekunder itu misalnya laporan di di apa namanya di puskesmas gitu, dicek dulu. Oh, saya mau penelitian di Serang nih gitu. Cek dulu di puskesmas ada nggak sih data oh obesitas pada remaja gitu ya. Biasanya sih nggak ada gitu ya. Adanya mungkin jarang sih kalau data obesitas ya dikumpulkan di dalam di puskesmas. Akhirnya gimana caranya? Oh, saya mau tentukan di satu sekolah aja, Bu, misalnya di SMA 5. Nah, tapi kan nggak bisa hanya bilang, oh saya penelitian SMA 5. Akhirnya untuk justifikasinya bahwa di situ homogen, bahwa di situ tidak homogen, adik-adik lakukan penelitian pendahuluan gitu ya. Pengumpulan data studi pendahuluan. Biasanya gitu. Kalau data data sekundernya nggak ada. Jadi adik-adik studi pendahuluan di sekolah itu ambil sampel misalnya 10 sampai 20 orang gitu ya. Karena misalnya populasinya luas gitu ya. Oh, jumlah siswanya banyak, Bu. Oke, kamu studi pendahuluan aja dulu 10 sampai 20 orang. Kumpulin BBTB-nya, cek IMT-nya. Nah, dari misalnya 20 orang, dari 20 orang ini bagaimana variasinya gitu. Kalau ternyata variasinya, oh Bu, 60%-nya normal, 30%-nya overweight, 10% doang yang obes. Ya nggak bisa kamu neliti obes di situ. Kalau meneliti overweight mungkin bisa, karena kan ada kelebihan berat badan adik-adik bisa dapat 30%. Artinya kalau mau neliti variasinya cukup besar kalau 30% dan itu udah masuk masalah kesehatan gitu. Nah, itu bisa. Jadi cara untuk di awal sebelum menentukan populasi, adik-adik bisa dengan cara studi pendahuluan dulu. Nah, kalau ada datanya, misalnya nih, oh Bu, saya mau meneliti anemia di sekolah A, dan ternyata Bu, ada hasil screening tahun lalu, misalnya screening dari puskesmas itu, bahwa di sini itu ada 40% yang anemia, Bu. Nah, itu bisa jadi dasar bahwa dia bervariasi datanya di situ. Jadi bisa dengan cara seperti itu, Deris. Gimana? Terjawab nggak? Terjawab, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Ya, oke. Jadi gitu ya. Makanya nanti kalau mau nentuin populasi jangan cuma, oh Bu, ibu saya kerja di situ gitu. Jangan gitu. Cari dulu justifikasi gitu ya. Biasanya kalau ibu itu suruh cari dulu data sekunder gitu ya. Kalau data sekundernya nggak ada ya kamu harus studi pendahuluan gitu. Bikin berapa orang gitu diukur. Oh, ternyata eh,
Ada berapa persen yang mengalami kasus itu dan ada variasi di dalam data itu gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan justifikasi bahwa populasinya bervariasi. Itu ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menghitung sampel nantinya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Sita. Ya, Bu izin bertanya terkait tadi pengambilan sampel. Semisal sampelnya itu sudah ditentukan gitu oleh sebuah perusahaan. Misalnya kita mau meneliti di sebuah perusahaan gitu, tapi sampelnya itu udah ditentuin gitu dari tempat itunya gitu. Itu namanya itu teknik pervasive sampling atau bukan ya, Bu? Sama kalau misalnya kayak gitu, apakah kita perlu butuh perhitungan buat ngitung sampel lagi atau kayak gimana ya, Bu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Oke. Ya, jadi ini eh, ini kasus berbeda gitu ya. Biasanya gini, biasanya pertama ibu selalu kalau ibu tuh kalau bimbingan ibu tuh ibu selalu suruh hitung sampel size dulu. Terserah nanti mau di lapangan dapat berapa, hitung dulu sampel size. Itu yang pertama. Kenapa? Kan kita mau mau bilang nanti ada hubungan A dan B. Tapi kalau sampel size-nya ternyata nggak memenuhi untuk mengatakan, membuktikan hipotesis itu, berarti hipotesis itu nggak valid kan? Gitu ya. Jadi hitung aja dulu berapa sampel size. Nah, bicara nanti ke lapangan, nah masuklah ke lapangan. Ternyata di lapangan sampel yang kita dapatkan itu tidak memenuhi sampel size gitu ya. Nah, biasanya kalau sampel size-nya lebih sedikit, kita akan hitung kekuatan kuasa statistik gitu ya. Jadi di dalam rumus kita tahu N-nya berapa, kita cari power penelitiannya berapa. Nah, kayak dulu ibu penelitian juga gitu, tesis ibu gitu. Jadi ibu sampel size-nya itu 150 gitu ya. Tapi ibu karena data sekunder ibu dapat sampelnya itu 28.000 gitu. Dan itu udah memenuhi kan sebenarnya. Tapi diminta menghitung berapa power penelitian kita kalau sampel kita cuma segitu gitu. Biasanya power penelitiannya akan turun. Jadi kekuatan penelitian kita itu yang akhirnya berkurang gitu. Kalau sampel itu tidak memenuhi sampel size. Makanya tadi kan Ibu bilang kalau power penelitiannya itu ditambah, itu biasanya sampel size-nya naik gitu. Kalau misalnya, oh di perhitungan sampelnya saya bikinnya Bu 80% power penelitian saya gitu. Jadi sampel minimalnya 80 gitu misal. Tapi ternyata Bu di lapangan saya cuma dapat 60 misalnya. Kamu hitung berapa power penelitiannya dengan N60 gitu. Jadi masukkan nanti ke rumus itu, N-nya udah diketahui, kamu mau cari powernya. Nah, bisa jadi powernya akan turun. Oh, power penelitian kamu itu cuma di 70% misalnya. Jadi itulah yang akhirnya mempengaruhi. Power penelitiannya berkurang, ya indikasi untuk bisa menyatakan hasil penelitian itu ke populasi ya hanya sekian persen gitu kekuatannya gitu. Itulah yang mempengaruhi kalau misalnya terjadi seperti itu. Nah, kemudian cara pengambilan sampelnya. Nah, itu di bahasan berikutnya. Jadi itu lebih kepada oh kalau sampel saya kurang dari sampel size gimana, Bu? Efeknya adalah pada power penelitian. Gitu ya. Jadi kamu hitung aja berapa power penelitiannya. Jadi di rumus itu, ya misalnya nih, Ibu tunjukin di aplikasinya ya. Ini kan ada power of test ya. Jadi kamu pindahin aja ini titik ini ke power of test bahwa kamu mau cari power of test N-nya berapa, P1, P2-nya berapa, alfanya berapa, dia akan muncul nanti di sini berapa power of test-nya gitu ya. Power penelitian kamu akhirnya cuma berapa gitu, pasti turun. Gitu ya, Sita ya. Itu terjawab nggak? Iya, sudah Bu, sudah terjawab. Terima kasih Bu Ya, sebelumnya. oke. Oke, kita lanjut dulu berarti ya. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, kita masuk ke teknik sampling. Gitu ya. Tadi kan udah tahu nih sampel minimal saya misalnya 50. Nah, biar saya 50 ini lebih kuat, 50 ini biar lebih mewakili populasi, saya pakainya pengambilan sampelnya pakai teknik mana gitu. Nah, ini dulu kan udah pernah dibahas ya dalam pengantar statistik, jadi Ibu nggak akan bahas satu persatu lagi definisinya, tapi mungkin ketika di lapangan
ini akan menentukan gitu. Jangan terlalu idealis. Oh, saya mau probabilistik, Bu, gitu. Biar penelitian saya ini bagus gitu ya. Oke, tapi ternyata nggak ada apa namanya frame sampelnya yang nggak bisa probabilistik gitu. Nah, umumnya memang probabilistik itu kita harus tahu dulu jumlah sampel, jumlah populasinya berapa, kita punya data populasi itu siapa aja, rumahnya di mana, nomor teleponnya, itu umumnya probabilistik gitu. Jadi kalau probabilistik itu semua unit di dalam populasi berpeluang untuk menjadi sampel. Mau nanti pakai sampling acak sederhana, nah sampling acak sederhana ya bikin kocokan gitu kayak arisan ambil satu, oh ini masuk, kocok lagi ya ambil, kocok lagi ya ambil gitu. Sampai kemudian misalnya dapat 50. Itu sampling acak sederhana. Tapi kalau sampling acak sistematis, oh saya udah dapat nih list siswa sekolah A, ada 170. Saya mau ambil 50. Saya bikin sistematik berdasarkan absen kelipatan 5 gitu. Nah, ya udah pertama si A, si absen nomor 1, baru absen nomor 5, absen nomor 10 dan seterusnya. Itu sistematis. Itu ya. Jadi ada sistematika yang dibuat agar ketika mengrandom orangnya. Kalau sampling stratified, nanti ada jenjangnya. Pertama saya random dulu eh, sekolahnya, misalnya ini mau di Serang. Di Serang itu ada sekolah misalnya 200. Saya random dulu sekolahnya 200 itu saya acak. Oh, akhirnya dapat 2 sekolah misalnya. 2 sekolah itu nanti diacak lagi kelasnya, ada kelas 3, ada kelas ada apa namanya kelas 10, 11 biasanya gitu ya kalau penelitian. Kalau kelas 12 nggak dibolehin biasanya. Ya udah, diacak lagi kelas 10 11-nya yang mana? 10A, 10B, 10C gitu. Itu stratified. Terus turun lagi siswanya di 10A itu ada 20, diacak lagi gitu. Itu stratified gitu. Jadi berjenjang apanya? Sampling acaknya itu berjenjang. Itu stratified. Kalau cluster nanti ada rumpunnya. Apa namanya? Misalnya cluster di desa A, desa B, desa C gitu. Nanti atau multi-stake. Multi-stake itu dia bertahap ada gabungan. Jadi ada gabungan dari stratified dan cluster biasanya multi-stake. Kalau multi-stake itu contohnya itu Riskesdas. Kamu cek aja di metode penelitian Riskesdas itu dia pakainya multi-stake. Ya, jadi intinya kalau probabilistik itu adalah semua populasi berpeluang untuk menjadi sampel. Nah, dan biasanya kan Pak pasti perhitungannya adalah pakai yang perhitungan populasi diketahui gitu ya. Nah, itu probability sampling. Kalau yang non probability ya kamu nggak tahu jumlah populasinya gitu ya. Karena nggak semua orang di dalam populasi itu berpeluang menjadi sampel. Nah, biasanya macam-macam caranya. Ada kuota sampling, ya dikuotain gitu. Oh, dikuotain 100 orang yang datang hari ini, oke, itu aja yang masuk. Kayak tadi, itu kuota masuknya. Yang kuota yang diberikan oleh perusahaan, oh dikuotain cuma 70, ya udah itu aja yang diambil gitu. Itu kuota sampling. Eh, dan masalahnya nanti yaitu kalau kuota itu tidak memenuhi sampel minimal. Tapi kalau si peneliti bisa membuat kuotanya, oh saya kuotain hari ini 50, besok 50, besok 50, memenuhi sampel minimal saya 150 gitu. Itu sampling kuota. Artinya ada kuota yang harus yang dibatasi gitulah itu. Nah, kalau sampling eksidental ya kebetulan aja ketemu gitu. Tapi tetap ada kriterianya ya. Jadi eksidental itu misalnya kayak kamu meneliti di puskesmas. Tiap orang yang datang ke poli A, kamu tanya, Bapak eh, ada kriteria ini. Bapak bersedia nggak? Oh, bersedia. Eksidental itu. Jadi kita jadikan sampel penelitian kita. Artinya secara tidak kebetulan bertemu dengan si peneliti, itu eksidental. Tapi ada juga sampling purposif. Nah, kalau purposif itu
ada kriteria yang ditegakkan dan harus memenuhi kriteria itu gitu. Kalau eksidental kadang apa namanya kriterianya yang penting bapaknya datang ke puskesmas, datang ke poli A, udah gitu aja gitu. Tapi kalau purposif ditambahin lagi, datang ke poli A, ada penyakit jantung, tidak DM dan lain sebagainya. Itu purposif. Dan kebanyakan riset-riset itu pakai purposif, Ibu lihat ya. Kakak-kakak kelas kamu itu banyak pakai purposif. Padahal sebenarnya uh, tidak banyak kriteria yang harus ditegakkan untuk judul-judul penelitian itu gitu. Pakai eksidental aja masih 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 nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi antara dua itu umumnya sih, eksidental sama purposif. Karena tuh eksidental itu contohnya misalnya kamu mau meneliti pada ibu yang punya balita. Ya kan, kamu datang ke puskesmas nih, pas di puskesmas bidannya bilang, ayo ikut posyandu aja di sana, Neng. Di sana banyak tuh balita. Kamu datang aja ke situ, eksidental kan itu. Secara tidak kebetulan bertemu gitu. Nah, itu bisa pakai eksidental gitu. Pakai purposif juga bisa gitu. Yang penting kamu dua hal ini sebenarnya nggak terlalu. Biasanya kalau purposif itu dia udah tentukan kriteria, baru dicek dari 10 orang ini yang memenuhi kriteria ini berapa. Oh, 5. Ya udah 5 ini yang jadi sampel gitu. Biasanya gitu kalau purposif. Artinya kita udah tahu tuh kondisi si calon sampel kita itu dulu. Kalau eksidental enggak gitu ya. Kemudian ada sampling jenuh. Kalau sampling jenuh itu total sampel. Jadi total sampel itu ya misalnya, oh Bu, sampel saya 35. Tapi di situ ada 40. Ya udah ambil aja tuh 40-nya gitu. Jadi dia sampling jenuh atau total sampling. Kemudian ada sampling snowball. Snowball ini juga berlaku pada penelitian kuantitatif. Nggak hanya kualitatif, umumnya banyak yang pakainya di kualitatif. Tapi di kuantitatif juga berlaku. Misalnya nih kamu penelitian di desa A. Kamu penelitian di desa A. Pertama, nanya ibu hamil. Pertama nanyanya ke bidan A. Bidan A, siapa aja nih yang hamil di sini? Si tahu lah ibu A, B, C, D, E. Tapi kemudian kan, tapi kayaknya Neng masih ada tuh, tanya aja tuh sama Bu RT-nya gitu. Akhirnya dari si Bu Bidan dapat 5, datang ke Bu RT, ternyata ada tambahan 3. Itu masuk snowball. Tapi ada juga snowballnya gini, kamu datang ke desa A, tanya ke Bu Bidan, Bu Bidan siapa aja yang hamil? Oh ada Ibu A, B, C, D. Kamu datanglah ke Ibu A. Ibu A, Bu ada yang hamil lagi nggak? Oh ada Ibu F. Nah, kamu datanglah ke Ibu F. Dari Ibu F, Bu ada lagi nggak yang hamil? Nah, dia bilanglah Ibu G misalnya. Jadi kamu datang lagi ke Ibu G gitu. Itu snowball gitu ya. Jadi intinya kita datang mengikuti rekomendasi dari sampel-sampel kita gitu. Sampai kemudian nanti dapat sampel minimalnya berapa. Nah, itu non probability gitu ya. Jadi dua hal ini yang harus diperhatikan. Ini definisinya sih ya, apa yang Ibu nggak terlalu bahas lagi. Yang penting kalau Pak mau pakai probability harus ada sampling frame. Ya, ada frame-nya, populasinya siapa aja. Oke. Oh, satu lagi kalau bicara stratified ya. Tadi kan adik-adik stratified misalnya mau penelitian di SD contoh, di sekolah gitu. Di sekolah itu kan ada kelas 10, ada kelas 11. Nah, ketika mau ambil sampel kelas 10 dan kelas 11, itu ada jenisnya lagi. Nah, yang ini. Kalau dia pakai proporsionat, nah, proporsionat itu jadi adik-adik menentukan dulu berapa populasi di kelas 10. Misalnya, oh di kelas 10 itu populasinya itu ada 153. Di kelas 11 itu ada populasinya misalnya 250. Nah, kan sampel sampel size-nya misalnya 47. Nah, kalau adik-adik disproporsionat, adik-adik langsung aja nentuin, oh di kelas 10 saya ambilnya Bu 20, di kelas 11 saya ambilnya 27. Itu disproportionate, jadi nggak pakai proporsi. Tapi kalau pakai yang proporsi
proporsionat gitu ya. Adik-adik proporsikan. Jadi eh, totalnya ini kan ada 403. Oh, bentar ya. Sebentar ada paket. Bentar dulu. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kelas 10-nya 153, kelas 11-nya 250. Totalnya ada 403. Jadi adik-adik proporsikan dulu bahwa untuk kelas 10, adik-adik ngambil sampelnya itu berarti 153 per 403 dikali 47. Nah, berapa itu? Ayo, coba dihitung. 153 per 403 dikali 47. Berapa? 17,84 Ibu. Berapa? 17? 17,84. 84. Oke, kalau 250 per 403 kali 47. 29,16 Ibu. Oke, berarti begitu. Jadi dibulatkan. Di kelas 10 itu 18, di kelas 11 itu berarti sisanya tadi 29. Tuh, jadi totalnya adalah 47. Gitu, itu proporsional. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan biasanya pasti disuruhnya proporsional gitu. Karena kadang bisa beda gitu antara kelas A dan kelas B. Jadi yang kelas 10 ngambilnya 18 orang, yang kelas 11-nya ngambilnya 19 orang. Itu kalau stratified eh, berjenjang gitu ya. Itu kan ada stratified-nya, ada kelas 10, ada kelas 11. Itu ya. Oke. Hmm, kalau ini klaster, biasanya jadi ada gugus-gugus, tapi jarang sih dipakai di dalam skripsi gitu ya. Kalau multi stake ya khusus biasanya survei pada populasi besar gitu ya. Nanti contohnya itu ya Riskesdas gitu ya. Penelitian nasional itu pakainya multi stake. Ini udah tadi ya. Ini jenuh, ini snowball. Oke, udah sampai situ. Ada pertanyaan? Jadi kalau tadi yang dibilang sama Cita, masuknya probabilistik atau non probabilistik, Cita? Mana Cita? Gimana Cita? Nggak ada orangnya. Oke, yang lain. Tadi tadi udah mau ngomong. Apa Cita? Iya Bu, yang non probability ya Bu. Ya, jenisnya yang mana jadinya? Jadi non probability itu masuknya kategorinya yang mana?
Yo, mana? Dia masuknya mana? Eksidental, kuota, propulsif, sampel jenuh, atau snowball. Yang lain ada yang mau jawab nggak? Masuknya kategorinya yang mana itu? Tadi kasusnya yang ditanyakan oleh Sita. Yang purposive sampling bukan ya, Bu? Ya, ya, ya tergantung kan. Tadi bisa kategorinya yang mana gitu. Jadi kalau purposif berarti sudah ada kriteria-kriteria khusus yang ditentukan. Akhirnya perusahaan menentukannya hanya 50 misalnya. Tapi kalau misalnya perusahaannya, oh udah kamu penelitiannya 50 orang yang itu aja yang di lapangan. Itu udah dikuotain. Biasanya itu namanya kuota. Atau oh kamu butuh berapa? 50 orang, Pak. Ya udah terserah seketemunya aja ya 50 nanti hari ini berapa gitu. Itu berarti eksidental. Jadi peneliti aja sih yang menentukan itu mau kategorinya yang mana. Intinya yang paling penting kalau pakainya purposif harus ada kriteria khusus gitu ya. Jadi peneliti itu harus menentukan kriteria eh, pertimbangan tertentu, misalnya keahliannya, ada penyakitnya, atau ada hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Itu purposif gitu ya. Oke, ini udah ya. Berarti sekarang tugas ya. Ini nggak ada praktikum kan ya? Kenapa tugas praktikum? Ini tugasnya aja. Kalian udah menyusun proposal belum sih? Udah belum? Sitki udah belum? Kalau untuk mulai menyusunnya sebenarnya belum, tapi kayaknya kalau dari saya sendiri udah ada direncanain gitu. Oh, oke. Berarti selama ini lebih ke teoritis aja dulu ya. Oke, berarti ini skip aja dulu ya. Tapi mungkin bisa ditentukan aja populasinya mana, sampelnya siapa gitu ya. Kemudian kalau dengan desain yang sudah ditentukan, rumusnya yang mana yang akan digunakan gitu ya. Kemudian bisa dicoba-coba di aplikasinya itu gitu ya. Oh, menghitung sampelnya pakai yang mana gitu ya. Lalu dipertimbangkan teknik sampling yang akan digunakan yang mana. Mungkin gitu untuk materi yang ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, mohon maaf, Vesta mau nanya. Ya. Ya, Ibu, untuk masalah tadi pembuatan proposal, kan sebelumnya kita udah ngisi G form itu ya, Bu, dan mengumpulkan beberapa judul. Nah, kemarin Mm-mm. juga Bu Nia tuh sempat nanya gimana perkembangan terkait proposal, apakah sudah ada pembagian pembimbing apa belum. Sedangkan kan Vesta dan Kansa selaku PJ kan belum menerima pembimbing-pembimbing setiap mahasiswa ya, Ibu. Nah, Mm-mm. terkait judulnya itu, eh kita kalau mau mulai garap proposal menggunakan judul yang misalkan kita ada dua judul nih, itu seperti apa ya Bu milihnya? Atau ya udah kita coba baru mau nyari kasarannya aja gitu. Oke. Ya, ya, ya. Agak beda ya memang ini ya. Apa namanya? Hmm, sebentar. Oke, nggak ada ya. Berarti mungkin cukup untuk materi yang ini gitu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.